banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah maupun karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teriring doa mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Fathul Gharibil Mujib karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat barokah, Allah pun juga berkenan menjadikan ilmu kita semuanya manfaat barokah zahir batin, dunia sampai ada di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada pembahasan yang baru, yaitu at-tarhib min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mal, yaitu ancaman bagi orang yang merahasiakan atau menyembunyikan suatu ilmu, dan juga ancaman bagi mereka yang mengetahui tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu tapi nggak dilakoni. Ada ancaman itu semuanya. Kita perlu tahu ancaman dari Allah agar kita menjauh. Seperti yang pernah saya bilang bahwa agama ini, ilmu ini, Islam ini ibarat rambu-rambu. Kalau ada tanda P dicoret, ya jangan parkir. Kalau ada S dicoret, ya jangan berhenti di situ. Ya. Ini gambaran. Begitu juga dengan rambu-rambu agama. Kalau ada larangan, ya jangan diterobos, jangan dilanggar. Sehingga sebagaimana kita di jalan butuh tahu tentang apa yang dilarang dari apa yang kita lakukan selama perjalanan, maka begitulah juga selama perjalanan kita menuju surga, kita perlu tahu apa-apa saja perbuatan yang perlu kita jauhi sehingga lempeng jalannya kita menuju surga. Lancar, nggak ada hambatan, nggak ditilang. Lain kalau orang mengadakan satu perjalanan, dia nggak tahu rambu-rambu, mungkin perjalanan dia nggak lancar. Kenapa? Berhenti di tempat yang tidak seharusnya, parkir di tempat yang tidak seharusnya. Akhirnya disamperin polisi, ditilang yang mestinya 2 jam sampai tujuan mungkin 4 jam. Kenapa? Panjang urusannya sama Pak Polisi. Kenapa Pak panjang? Kok ditilang? Karena dia nggak tahu rambu-rambunya, atau dia tahu tapi tidak mengamalkan. Tahu S dicoret, tanda dilarang berhenti, tetap berhenti. Dilarang parkir, tetap parkir. Nggak boleh kecepatan di atas 100, wah malah 150. Tilang. Tahu, tapi tidak diamalkan. Jadi perjalanan kita menuju surga, kita perlu tahu rambu-rambunya. Apa yang dilarang maka jangan dilakukan. Di antara apa yang dilarang adalah merahasiakan ilmu, menyembunyikan ilmu. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab." Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan di dalam kitab. Diceritakan ayat ini turun kepada kaum Yahudi, yang mana mereka di dalam kitab Taurat tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Umat Yahudi dengan Tauratnya, begitu juga umat Nasrani dengan Injilnya, umatnya Nabi Daud dengan Zaburnya. Setiap kitab suci dan setiap nabi itu Allah informasikan kepada mereka tentang bagaimana kemuliaannya Rasulullah, bagaimana parasnya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, dan batin rohani kejiwaannya Rasulullah SAW. Sehingga mereka semuanya karena begitu detail, begitu rinci satu persatu, Allah sebutkan sifat-sifatnya Rasulullah, begitu juga dengan sifat-sifatnya kita sebagai umatnya beliau. Dalam Taurat rinci,
Dalam Zabur rinci, dalam Injil juga rinci, detail satu-satu. Sehingga mereka umat-umat terdahulu, ulama Yahudi, ulama Nasrani, semuanya mereka mengenal Nabi sama seperti mengenal anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal Rasulullah sebagaimana kita mengenal anak kita sendiri. Gimana kalau kita mengenal anak kita? Detail nggak? Detail. Rambutnya, tingginya, warna kulitnya, bentuk matanya, bentuk bibirnya, bahkan mungkin tanda tubuh. Ya. Dia tahu persis. Kenapa? Anak saya sendiri. Begitulah umat terdahulu. Ulama Yahudi Nasrani terdahulu dengan Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal putra-putri mereka. Cuma mereka menyembunyikan informasi tentang Nabi akhir zaman. Padahal mereka tahu, tapi mereka sembunyikan, mereka rahasiakan. Kenapa? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Demi mendapatkan harga yang sedikit. Sebab begini, ulama Yahudi dan Nasrani itu, mereka mendapatkan dunia, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan pangkat, mereka mendapatkan uang atas keulamaannya. Saya ulama Yahudi, saya ulama Nasrani. Mereka dihargai, dihormati oleh kaumnya, oleh umatnya, dengan mereka, umat mereka, melimpahkan harta, dunia, pangkat, jabatan kepada mereka. Sehingga dari sini timbullah kekhawatiran. Ini umatku, kaumku, kata ulama-ulama Yahudi Nasrani, kalau tahu siapa Rasulullah, wah, mereka akan berpaling kepada Rasulullah, berpaling dari aku. Sehingga mungkin mereka kalau punya harta tidak diberikan lagi kepada aku, tapi diberikan kepada Rasulullah. Mereka tidak lagi menghormati aku, ngajeni aku, tapi menghormati dan ngajeni Rasulullah. Sehingga ulama Yahudi Nasrani dahulu kala menganggap Rasulullah sebagai saingan. Jadi kalau ada ulama hidup satu daerah, didatangi sama ulama yang lain yang ngajar dakwah di daerah itu, terus merosot kesaing. Satu, berarti itu ulama dunia. Saya mau tanya, jenengan ngangkat meja ini sendirian, tapi saya datang untuk membantu, seneng apa tersaingi? Jelas ya. Kenapa? Ngangkat meja ini gak ada urusannya sama dunia, tapi kadang-kadang ngajar dakwah itu ada urusannya sama uang, ada urusannya sama pangkat, kehormatan, bagaimana orang ngajeni memuliakan dia. Kemudian ada orang datang, ustadz yang lain ngajar, ya. Kok merasa tersaingi? Berarti ini ulama nggak ikhlas. Kalau ulama ini ikhlas malah senang. Kenapa? Alhamdulillah terbantu. Tapi kalau dia menjadi ulama tendensinya adalah dunia, waduh, amplopnya nggak ke saya. Amplopnya juga dibagi ke dia. Wah, orang-orang nggak ngajeni saya lagi, bisa-bisa ngajeni dia. Waduh, ya. Berarti kalau ada ulama merasa tersaingi dengan ulama yang lain, itu mentalnya ulama Yahudi Nasrani. Nabi dianggap saingan juga. Level. Pantas. Enggak? Tapi karena dunia, mereka nggak peduli. Sehingga sifat-sifatnya Nabi dalam Taurat, Zabur, Injil, mereka rahasiakan, sembunyikan. Kayak Nabi akhir zaman ini nggak ada. Mereka inilah pewarisnya Isa, pewarisnya Daud, pewarisnya Musa. Wis. Jadi kalau mau hormat, kepingin tahu agama, kepingin sampai kepada Allah melalui aku, tanpa Rasulullah. Mereka rahasiakan itu semuanya. Demi apa? Wa yashtaruna bi tsamanan qalila, membeli harga yang sedikit. Sakmiro sih. Orang ini menghormati kita setinggi apa sih? Orang ini ngajeni kita sehormat apa? Sedalam apa? Orang memberikan kepada kita dunia, ya? Semahal apa sih? Tsamanan qalila, harta yang sedikit, tapi mereka rela untuk itu semuanya. Ya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka adalah gambaran orang-orang yang tidak memakan ke dalam perutnya kecuali adalah api. Apa yang mereka makan dari harta? Gara-gara merahasiakan ilmu, mereka sebetulnya makan api. Bukan untuk senang tapi untuk celaka. Bukan untuk selamat tapi untuk celaka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan karena murkanya Allah kepada mereka,
Allah tidak akan mengajak mereka bicara nanti ada di hari kiamat. Artinya apa? Dicuekin sama Allah. Orang itu ya, suami kalau cuek sama istri, mungkin istrinya bersalah. Begitu juga kalau suami dicemberutin sama istri, mungkin suaminya salah. Walaupun bukan tindakan yang benar kalau istri cemberut di depan muka suami, jelas ya. Sama, nanti mereka ulama Yahudi Nasrani atau siapapun ulama yang menyembunyikan, merahasiakan ilmu demi suatu daripada dunia, harta, pangkat, jabatan, kemuliaan, penilaian manusia, mereka akan berhadapan dengan Allah di pengadilan Allah dalam keadaan Allah murka sama mereka. Dalam keadaan Allah marah kepada mereka dan mereka adalah tergolong di antara mereka yang tidak disucikan wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Tidak disucikan dosa-dosanya mereka. Kepingin bersih dari dosa itu bukan kalau nunggu kiamat, nunggu akhirat ketemu sama Allah, aku minta ampun ya Allah, kasep, enggak bisa. Minta ampun tuh sekarang selagi hidup. Kalau ada ulama kedunyan, tobat. Kalau ada ulama merasa tersaingi dengan ulama yang lain, berhenti. Sucikan diri kamu daripada perasaan seperti itu. Ini tobatnya diterima. Tapi kalau sudah menghadap kepada Allah, merasa kalau dia banyak beban dosa, ya Allah ampuni aku, kasep. Akhirat ini darul jaza, waktunya pembalasan. La amala fiha, nggak ada amal di situ. Tobat itu amal, tobat itu tempatnya dunia, bukan di akhirat. Akhirat waktunya pembalasan. Dunia sebaliknya darul amal la jazaa fiha. Dunia ini ada tempatnya beramal, bukan tempatnya balasan. Dunia tempatnya amal, bukan tempatnya balasan. Akhirat tempatnya balasan, bukan tempatnya amal. Tobat, berubah, introspeksi diri itu amal. Itu manfaat kalau di dunia. Tobat, berubah, tapi di akhirat nggak manfaat. Kenapa? Itu waktunya pembalasan. Itu waktunya pembalasan. Jangan kalau sudah ketangkep polisi baru minta maaf. Sebaiknya kalau berbuat salah sama orang, sebelum ketangkep polisi, minta maaf sama orang yang kita dolim sama dia. Sepurani, aku nyolong gara-gara kepepet. Minta maaf, wis anggapan utang, jangan lapor polisi ya. Manfaat masih. Wis kecekel, baru minta maaf, tidak bisa. Proses itu. Ibarat kata begitu. Loh, Bib, kenapa, Bib? Dunia ini tempat beramal, bukan tempat datangnya balasan. Karena dunia nggak cukup untuk menerima balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, kita sholat qobliyat subuh. Pahalanya apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibarat kata sebagai perbandingan, kita ini kalau sholat Allahu Akbar, sholat qobliyat subuh, dibandingkan sama orang yang tidak sholat qobliyah subuh tapi sedekah dunia beserta isinya. Sholat qobliyah subuhnya kita yang cuma 2 rakaat, yang enteng gitu, lebih besar pahalanya daripada orang sedekah dunia beserta isinya. Nah, kira-kira kalau kita sholat qobliyah subuh dapat pahala sebesar seberat dunia beserta isinya, cukup dunia ini? Nggak cukup. Ini baru 1 orang lah. Kalau semua orang ini sholat qobliyah subuh, makanya dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Kenapa? Nggak cukup. Akhirat luas. Sejauh mata memandang itu adalah akhirat. Surga itu luas. Cukup kalau akhirat. Kalau dunia nggak cukup untuk menerima balasan kebaikannya kita. Contoh lain, kita kalau nganter jenazah, nyolati jenazah. Sampai apalagi nganter ke kuburan. Selesai sampai prosesi pemakaman. Maka kita mendapatkan 2 girot pahala. 2 girot itu gunung Uhud. Gunung Uhud dirupakan emas. Kalau kita nyolati tok terus pulang gak ikut ngubur, 1 girot. 1 girot itu pahala sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau kita nganter sampai kuburan, berarti 2 girot, 2 gunung Uhud sebesar emas. Lah bayangkan kalau ada jenazah yang ngubur ribuan, mereka semuanya dapat 2 gunung, 2 gunung, 2 gunung, cukup dunia ini. Mau ditaruh di mana? 2 gunung, 2 gunung, 2 gunung tadi itu. Berangkas nggak cukup, bank nggak cukup, rumahnya nggak cukup, udah mana? Makanya Allah tidak jadikan dunia sebagai tempat pembalasan, nanti di akhirat ketemu itu semua. Dan memang Allah sengaja menjadikan balasan nanti di akhirat sebagai ujian, sebagai ujian. Iman kita ini yakin nggak sama Allah? Sholat
Itu pahalanya begini. Puasa pahalanya begini. Kan nggak kita dapetin sekarang. Nanti di akhirat sebagai ujian, iman apa enggak? Yakin apa enggak? Lah kalau sekarang amal sekarang dapat balasan, ya semua orang beramal. Kenapa? Ketok. Kelihatan. Nggak butuh iman kalau begitu untuk taat. Justru ketika balasan itu dirahasiakan oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah sampai nanti di akhirat, berarti dunia ini tempatnya kita beramal dengan modal iman dan yakin. Bib, saya sholat, saya puasa, ganjarannya apa? Begini, begini, begini. Mana, Bib? Nanti di akhirat. Tinggal kamu iman nggak? Yakin nggak sama janji jaminannya Allah? Kalau yakin pasti sholat. Kalau nggak kroso, Bib. Mana janjinya Allah, pahala ini itu. Makanya itu sebagai ujian. Itu sebagai ujian. Nah, iya. Kemudian dikatakan apa? Walahum adzabun alim. Mereka adalah orang-orang yang tidak disucikan oleh Allah daripada dosa, sehingga mereka yang menyembunyikan ilmu pantaslah untuk menjadi orang yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah ngeremehkan dosa kecil. Kadang-kadang kita ini kan sering ngeremehno dosa cilik. Bagaimanapun juga dosa kecil resikonya neraka. Sekarang saya mau tanya, dosa kecil misal dibakar pakai korek aja, sanggup enggak kita ini? 3 detik aja. Maka kalau ada orang ngeremehno dosa cilik, loh resikonya neraka loh, bukan dibakar pakai api dunia 3 detik, neraka. Yang 1 hari di sana 1000 tahun di dunia. Sopo sing kuat? Jadi hakikatnya ada nggak dosa kecil ini? Kalau resikonya seberat itu? Ada. Nggak ada dosa kecil. Semua dosa ini besar. Kenapa? Resikonya fatal. Lah kalau kita, ala bib nek ngene tok ae lho bib lho. Ya wis, misal dari yang sampean remehno ngene tok ae lho bib, ayo tak obong. Ambek geni dunyo, 3 detik ae. Wah yo gak kuat bib. Nah, ketahuilah apa yang kamu remehkan mek ngene tok itu bukan api dunia, api neraka. 1 hari 1000 tahun. Kuat. Kalau api dunia nggak kuat, apalagi api neraka. Kalau 3 detik nggak kuat, apalagi 1 hari 1000 tahun. Jadi hakikatnya nggak ada dosa kecil. Semua dosa ini berat. Resikonya besar, fatal sebetulnya. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Nabi Adam itu sekali maksiat turun dari surga. Iblis itu 80.000 tahun taat sama Allah. Sekali sombong maksiat, tamat riwayatnya. Siapa kita pernah di surga, kepingin masuk surga tapi dengan dosa. Siapa kita yang ibadahnya nggak sampai 80.000 tahun, bahkan umurnya kita sampai 80 tahun aja enggak. Terus maksiat berkali-kali, berulang-ulang, diremehno, disepelekno, dientengno. Iblis itu ngentengno sombongnya, habis. Nah kita, riaknya dientengno, rasan-rasannya dientengno, ngelihat apa yang haram dientengno, nyentuh perempuan atau laki yang bukan halal dienteng, wabe dientengno. Kita ini hidup di zaman di mana bukan lagi dosa kecil dientengno, dosa gede dientengno. Lebih parah daripada itu, kita hidup di zaman di mana orang menganggap bahwa dosa itu sebesar apapun itu dosa dianggap lumrah. Itu zamannya kita. Ojo mana dianggap dosa, dientengno, gak dosa. Bukan dosa. Kepingin tahu contoh nyata? Kepingin tahu contoh nyata? Saya kasih. Kadang-kadang orang nggak sadar kalau ini adalah dosa. Contoh nih, ada orang berbuat maksiat. Yang namanya kemaksiatan itu adalah aib. Saya mau tanya, kalau ada orang maksiat, berbuat salah, dia punya aib, tugasnya kita apa? Apa? Hah? Menutupi aib. Jelas ya? Terus nyelamat no, salah dibener no, cok gini, sing ini, kan begitu ya. Tapi kenyataannya apa begitu orang? Orang sekarang kalau punya aib, semua netizen 240 juta umat manusia, leka viral, nge-share, komentari. Lihat, loh, lek ono dulur salah, tutupen aib, singitno, nasihati. Bayangkan kalau ada orang salah zaman sekarang ini. Lek gak di viral no, ya di komentari. Kayak yang nge-viral no, yang komentari gak duit dosa di dewi. Tapi orang apakah sekarang anggap ini dosa? Enggak. Apakah orang anggap ini adalah aib? Enggak. Sing zino, sing aib, sing komentar gak aib. Lo keliru, podo aib. Sing zino aib, sing nge-viral no gak aib, malah merasa berjasa. Keliru kan. Salah kan.
Kenapa? Nggak belajar. Masing-masing kita ini semua punya aib. Masing-masing kita ini kalau dibuka, dibongkar aibnya oleh Allah, isin karpe dewi. Sehingga kita nggak punya kesempatan untuk bongkar aibnya orang. Tapi manusia tertipu ketika Allah tutup aibnya sampai dia tega bongkar aibnya orang. Salah tetap salah, tapi bukan berarti kalau salah diviralno. Apa perlunya? Kalau ada orang zina, saya mau tanya salahnya sama Allah nggak? Apa haknya kita? Apa haknya kita? Tahu nggak? Dosa riba itu riba ya, riba itu 36 kali lebih berdosa daripada anak zina sama ibunya. Jadi kalau ada orang ngelihat zina, wah fulan sama fulanah zina, tapi dia makan riba. Ya Allah, ketahuilah kalau ada bukan mertua ambek menantu zino. Ini terlepas itu benar atau enggak ya? Ini cuma contoh karena biar nyantol jenengan. Kalau perlu ada anak zina sama ibu, terus jenengan rasani itu anak sama ibu, yo bejat, rusak. Akhir zaman anak zina sama ibu, tapi yang ngerasani makan riba, kamu punya dosa 36 kali lipat daripada dosanya dia. Lu kok nggak ngerti, Beb? Nggak sinau. Dia lupa sama aibnya orang, titen sama aibnya, lupa sama aibnya sendiri, titen sama aibnya orang. Ilmu ini bongkar busuknya kita, bongkar aibnya kita. Dan kita mumpung hidup selagi bernyawa, punya kesempatan untuk memperbaiki, itulah perlunya kita sama ilmu. Jangan kalau sudah punya penyakit stadium 4, baru sadar lek loro. Jangan. Kok ada keluhan? Kok rasanya begini? Mumpung tanya sama dokter, dok kok saya punya keluhan begini, yang saya rasakan begini, itu kira-kira apa? Cara sembuhnya bagaimana? Biar enggak kambuh bagaimana? Insya Allah aman, sembuh. Ilmu juga begitu. Mumpung kita ini punya kesempatan luas, belajar. Tujuannya apa? Biar kita tahu apa yang menjadi aibnya kita. Apa yang menjadi malunya kita. Sehingga kita nggak punya kesempatan untuk membongkar aibnya orang lain. Rasani aibnya orang lain kok nggak duduk. Jangan-jangan kita, na'udzubillah, dan ketahuilah, ngerasani itu lebih berat dari dosa riba. Kalau mau di ranking, anak zina sama ibu, itu ranking nomor 3. Ranking nomor 2, makan riba. 36 kali lipat dosanya daripada anak yang zina sama ibunya. Jelas ya? Ranking nomor 1, ngerasani wong. Bayangkan, lah kalau riba makan bunga itu dikatakan dosanya lebih berat 36 kali lipat daripada anak yang zina sama ibunya. Lah bisa kita bayangkan orang yang ngerasani orang, dosane opo? Itu di atasnya riba. Wa arbar riba fi irdinnas, kata Nabi. Riba yang paling fatal itu tentang harkat martabatnya manusia yang mestinya dijaga, justru dia coreng, dibongkar. Salah tetap salah. Jelas salah tetap salah. Tapi nggak pakai HP. Jangan direkam, di viral, cek no isin gitu. Nggak begitu. Islam tidak mengajarkan orang untuk tobat dengan cara dipermalukan. Justru orang kalau dipermalukan tambah jadi. Ya enggak? Ayo jenengan salah, digawe isin, terus tobat. Enggak jadi. Hati-hati, jangan-jangan orang semakin parah maksiatnya gara-gara kita. Tanpa kita sadari. Mestinya apa? Dinasehati. Didatangi, saya tahu, bukan nggak tahu, cuman saya merasa nggak punya hak untuk bongkar aibnya jenengan karena saya sendiri punya aib. Cuman saya merasa perlu ngomong ini karena jenengan dulur, saudara saya seiman. Saya kepingin jenengan itu selamat. Mumpung belum orang lain yang tahu, cuman saya yang tahu, si sok jogo rahasia. Kalau orang lain yang tahu, belum tentu bisa jaga rahasia. Mumpung, wis, stop, cok zino, jangan begini, jangan begitu, stop, tobat. Saya ngomong begini bukan saya sok suci. Cuman justru saya ngomong secara personal seperti ini karena saya sendiri adalah orang yang busuk. Ayo rangkulan lebih surga. Insya Allah tobat. Tapi orang sekarang kan enggak. Kelihatan ada maksiat, tindakan asusila sing ditokno dhisik HP ini jebret. Viral. Aris. Aku sing viral nang iku. Bangga. Seneng. Iya. Nabi tadi.
nggak punya dosa. Malaikat, Nabi itu nggak pernah bongkar aibnya orang. Padahal Nabi itu nggak punya dosa, nggak punya aib, nggak punya sesuatu yang memalukan. Siapa kita? Siapa kita? Malaikat nggak pernah bongkar aibnya orang. Kita manusia biasa yang banyak dosa, banyak aib, banyak malu, kenapa bongkar aib? Itu pentingnya kita kenapa kita ngaji? Ya. Walahum azabun alim. Mereka adalah orang-orang yang pantas dan berhak untuk mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Kan itu jangan pernah sedikit pun kita menyepelekan dosa kecil. Kita hidup di zaman di mana dosa enggak dianggap lagi dosa, masih ya itu dosa gede. Wis dianggap lumrah, wajar kabeh yang ini wis itu. Itulah. Jelas ini ya, ini penting. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tambahin sedikit ya. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man su'ila an ilmi," barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu. Ditanya suatu ilmu, dia tahu jawabannya, fakatamahu tapi disembunyikan. Dirahasiakno. Maka balasannya adalah uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Dia akan dekatkan mulutnya. Tahu kuda ya? Kuda itu setirnya ada di mulut. Ya. Nanti kalau ada orang yang menyembunyikan ilmu, dia tahu, cuma dirahasiakan, disembunyikan. Maka nanti dia diseret oleh malaikat, nyemplung neraka dengan cara dikekang mulutnya dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Jadi belum masuk neraka sudah kesiksa. Jadi gambarannya orang menyembunyikan ilmu. Apa untungnya sih orang ulama menyembunyikan ilmu itu? Ya. Yang pertama, kadang-kadang orang atau ulama itu menyembunyikan ilmu karena tendensius. Jadi, lek sing teko wong melarat, fakir miskin, Beb, tanya Beb, Ustaz, tanya Ustaz, yai, sibuk. Gak ngeladeni wis. Kenapa? Percuma. Kosongan. Paham ya? Kosongan, cuma sibuk saya, capek saya. Gak. Tapi kalau perlu jam 2 malam, baru tidur jam 1. Datang orang bawa Alphard. Mau apa? Tanya. Dibuka pintunya lebar-lebar. Kalau perlu dia wudhu, dia mandi untuk ngajeni tamu tadi. Wah, disuguhkan makanan, minuman. Kenapa? Sing teko sugi. Biasanya wong ini lek takok, mulai gak kosongan biasanya. Sungkan wong sugi takok mulai kosongan. Nah, tendensius sehingga terhadap milih-milih. Mungkin yang fakir ataupun yang kaya, pertanyaannya sama, jawabannya sama. Cuma dia nggak mau jawab, karena apa? Kosongan. Lagi gelem dijawab. Kenapa? Ono hasilnya. Ada sesuatu yang diharapkan dari dia. Nih, kenapa kok orang menyembunyikan ilmu? Yang kedua, kata Al-Imam Al-Haddad, pertanyaan itu bisa datang dari dua sisi. Ada kalanya orang itu mengajukan pertanyaan dengan lisan. Sehingga pertanyaan yang diajukan dengan lisan perlu dijawab. Tanya begini, oh jawabannya begini. Seperti kita tanya jawab biasanya. Tapi ketahuilah, ada kalanya orang itu tanya bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Contohnya gimana? Orang maksiat di depan mata. Ini tanya dengan bahasa tubuh namanya. Perlu didakwai, perlu dinasehati. Perlu ditegur dengan cara yang sopan, lemah lembut, dan baik. Berubah nggak berubah urusannya Allah. Tugasnya kita hanya menyampaikan amanat, risalah, selesai. Jelas ini. Kata Al-Imam Al-Haddad, barang siapa yang ditanya dengan bahasa tubuhnya seseorang, tapi dia nggak mau negur, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, dia tahu tapi nggak mau ngasih tahu, bagi nge-share ilmunya kepada orang lain, maka orang ini tetap dikatakan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Termasuk di antara mereka yang ditanya suatu ilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Saya ngelihat ada orang maksiat kok nggak negur. Ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmu.
menyembunyikan ilmu. Sehingga nanti di hari kiamat dia akan dikekang dengan tali api neraka untuk nyemplung masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ini amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah saling menasihati satu sama lain itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kalau ada 1-2 orang yang terjun dalam medan amar ma'ruf nahi mungkar, gugur kewajiban dan dosa bagi yang lain. Makanya yang senang, yang syukur, yang tahu terima kasih kalau ada orang berani terjun ke medan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Kita terus terang nggak berani. Kalau ada orang terjun, alhamdulillah terima kasih, gara-gara kamu saya nggak kena dosa. Saya mau tanya, kalau ada jenazah disolati di musola ini, tapi nggak ada yang nyolati belas, sak kampung dosa enggak? Kalau ada 1 saja yang nyolati, gugur nggak dosa yang lain? Gugur. Itu namanya fardu kifayah. Sak kampung ada yang maksiat, tapi nggak ada yang negur belas. Sak kampung dosa, tapi 1 ada yang negur. Tobat nggak tobat, berubah atau tidak, berhenti ataukah tidak, yang penting ada yang negur. Maka gara-gara dia gugur dosa yang lain. Loh, berarti sama orang yang amar ma'ruf nahi mungkar kita perlu terima kasih enggak? Perlu. Kenapa? Gara-gara dia gugur. Gara-gara dia kita nggak kena dosa. Gugur kewajibannya kita. Dan gara-gara dia kita bisa terhindar dari bala. Terhindar dari bala. Karena kalau kita tahu kemaksiatan tapi tidak kita cegah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan nasihat kepada mereka, maka ketika turun bala dari Allah akibat kemaksiatan mereka, kita yang diem juga kena. Pernah Allah perintah Jibril musnahkan dan binasakan kampung yang rusak itu. Maka Jibril tanya, ya Allah, di kampung itu ada 1 hambamu yang soleh, taat, justru mulai dari dia kebinasaan itu. Ibarat kata, mulai dari keluarganya dan rumahnya. Azab, bala, musibah mulai dari dia. Loh kenapa ya Allah? Karena dia diam. Berarti kalau ada orang maksiat di kampung itu mancing bala. Kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar itu yang nangkis bala. Berarti sama orang yang amar ma'ruf nahi mungkar justru kita perlu terima kasih. Bukan jadi musuh. Alhamdulillah matur nuwun, gara-gara jenengan saya nggak kena dosa, gugur kewajiban saya dan terhindar dari bala. Sebab kalau ada orang maksiat di kampung turun bala roto, nggak milih-pilih yang namanya banjir, gempa, tsunami, nggak milih-milih. Oh ini rumahnya orang soleh ngalih, oh ini rumahnya ahli maksiat baru diterjang. Enggak. Al bala ya nggak usah turun yang namanya bala roto, soleh nggak soleh. Kecuali kalau di kampung itu ada ayat amar ma'ruf nahi mungkar, maka terangkat itu bala. Begitu. Terakhir, minimal ya, minimal kita ini dakwah kepada siapa? Kepada mereka yang dosanya mereka adalah dosanya kita. Siapa? Keluarga. Oke lah, misal kalau kita dakwah kepada orang lain, tetangga, teman, mungkin kita, saya nggak punya bekal gitu. Saya bukan ustadz, bukan kiai. Saya nggak punya ilmunya, nggak punya modalnya. Memang hukumnya fardu kifayah. Ini pengajian. Ini pengajian. Termasuk syiar agama. 1. Yang kedua, ini pengajian adalah ikhtiar. Ikhtiarnya kita untuk dakwah. Ikhtiarnya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu nyari di jalan-jalan siapa yang mabuk dipecahi botolnya. Bukan itu ya. Ini menasehati itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu yang menasehati gitu. Jangan dikonotasikan amar ma'ruf nahi mungkar itu keras. Kalau dakwah itu beda lagi. Enggak, sama itu. Sama. Beda istilah tapi manis sama legi. Sama apa enggak? Aku sama saya sama enggak? Beda kata saja. You sama kamu sama. Beda bahasa. Dakwah sama nasihat sama amar ma'ruf sama. Sama itu semuanya. Keliru kalau ada orang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, Beb. Itu butuh keberanian, Beb. Enggak. Dakwah kepada orang lain, nasihati orang lain juga butuh kepada keberanian. Sama itu semuanya. Sama itu semuanya. Cuma redaksinya saja yang kadang-kadang berbeda-beda. Baik. Jelas ini ya. Nah, minimal kalau kita nggak bisa menasihati orang lain karena sifatnya fardu kifayah, ini apa yang kita lakukan dalam rangka fardu kifayah. Sehingga adanya pengajian ini yang merupakan syiar agama, insya Allah yang lain walaupun nggak hadir nggak kena bala.
Ini dalam rangka tolak bala, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan apa yang belum orang lain tahu. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Sehingga yang nggak hadir pengajian dapat manfaat daripada di pengajian. Kenapa? Fardu kifayah. Lek gak ono iki pengajian iso dosa kabeh. Kenapa? Nggak ada nasihat, nggak ada dakwah, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada pembahasan agama, nggak ada apa. Jelas ini ya? Saya mau tanya, orang kampung sini kalau mau Jumatan di mana? Rata-rata Al-Ansor. Berarti kan sudah keluar dari kampung. Berarti masjid daerah ini butuh dakwah sendiri. Jelas ini ya? Kenapa kok saya gandeng dengan masjid? Kalau Jumatan minimal seminggu sekali ada berarti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat. Kenapa? Khotib. Tapi kalau kampung ini, perumahan ini loh, nggak ada Jumatan di sini. Berarti nggak ada khotib, khutbah. Berarti nggak ada nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mau orang mendengarkan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat dan dakwah, keluar daerahnya, keluar kampungnya, keluar dari perumahan ini. Berarti adanya pengajian ini sifatnya fardu kifayah bagi orang sekampung. Gugur kewajiban yang lain, gugur dosa yang lain, walaupun nggak hadir. Dan dapat manfaat dengan apa? Terangkat bala insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya panjenengan yang lebih tahu bagaimana kondisi kampung ini, ada yang maksiat ataukah tidak dan lain sebagainya. Minimal kita sendiri ya ahli maksiat gitu. Bukan harus terang-terangan itu kemaksiatan baru mancing bala. Walaupun sembunyi-sembunyi kemaksiatan dilakukan itu juga akan turun yang namanya bala. Nah, ketika kita nggak mampu untuk berdakwah kepada orang lain, untuk jadi ustadz di kampung itu fardu kifayah. Tapi untuk jadi ustadz di rumah, bapak dan ibu itu wajib fardul ain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan anak istrimu daripada api neraka. Jadi ustadz di kampung fardu kifayah, tapi jenengan sebagai bapak dan ibu, lebih-lebih sebagai suami karena double statusnya. Ya suami wajib didik istri, ya sebagai bapak wajib didik anak. Kalau ibu statusnya satu, istri nggak wajib menasihati suami, tapi istri sebagai ibu wajib menasihati anak. Jelas ini ya. Makanya pahalanya laki-laki lebih besar daripada pahalanya perempuan. Kenapa? Double tugasnya. Dia sebagai suami menasihati istri, dia sebagai bapak menasihati anak. Kalau ibu nggak wajib menasihati suami, tapi wajib dia sebagai ibu menasihati anak. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi ustadz di rumah tangga wajib. Ini loh pentingnya kenapa kita ngaji lagi-lagi. Kebutuhan ini semuanya. Gimana caranya tanpa ilmu agama, orang tua didik anaknya. Gimana caranya suami didik istri, kepingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa ilmu agama. Saya kepingin rumah tangga saya ini surga dunia sebelum surga di akhirat. Tapi dia nggak kenal bagaimana rumah tangganya Nabi. Gimana caranya? Tanpa ilmu agama gimana caranya? Anak tahu untuk berbakti sama orang tuanya. Tanpa ilmu agama gimana caranya kita tahu jalan, tahu jalur, tahu rel yang harus kita tempuh untuk masuk surga? Gimana caranya? Nggak bisa. Kebutuhan itu tanpa ilmu agama. Kebutuhan dosanya anak, dosanya kita. Tapi berapa banyak orang sekarang yang tidak berdakwah, jangankan sama orang lain, kepada keluarganya sendiri pun juga tidak berdakwah. Tidak berdakwah. Suami nggak pernah nasihati istri, bapak ibunya nggak pernah nasihati anak, anaknya nutup aurat nggak nutup aurat ya nggak dinasihati. Ya. Walhasil banyak kalau mau dibahas, banyak. Karena itu jadikan keluarga kita ini ladang dakwah sehingga mereka menjadi lumbung pahala buat kita nanti di akhirat. Keluarganya kita, anak istrinya kita terutama laki-laki itu adalah merupakan ladang dakwah. Harus kita tanam sehingga kita panen pahala nanti di akhirat. Tapi kalau kita biarkan anak istrinya kita dalam kebodohan, kata Rasulullah, la yalghallaha ahadul bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidaklah kepala keluarga menemui Allah memikul beban dosa yang lebih berat daripada dia menelantarkan keluarganya dalam keadaan bodoh. Berapa banyak ayah ibu yang nggak ngurus anaknya sholat apa nggak pernah ngajari ilmu agama, di sini ngamuk tok tapi nggak ada nasihat. Berapa banyak? Kenapa? Ya karena memang mereka kosong akan ilmu agama. Bagaimana mungkin dia akan mentransfer ilmu agama kalau dia sendiri nggak punya? Ini loh pentingnya kenapa kita ini belajar, ya, belajar menuntut ilmu agama. Dosanya mereka, dosanya kita, terutama laki, bapak-bapak, kita semuanya, termasuk saya. Ya, dosanya istri, dosanya saya. Anakku papat, lek kabeh, dosa aku ketiban dosa ini sana. Cukuplah kita
dengan dosanya kita untuk masuk neraka. Cukup. Gak perlu ditambah dosanya istri, dosanya anak. Apalagi dosanya mereka, dosanya kita. Apa nggak tambah jeru kita masuk nerakanya? Terus kita nggak ngasih nasihat, nggak dakwah sama mereka. Minimal dengan kita dakwah dan memberikan nasihat kepada mereka, amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, dosanya mereka bukan dosanya kita. Beb, saya sudah nasihati Beb, istri saya, tapi nggak mau berubah. Gimana Beb? Ya sudah gugur kewajibannya jenengan. Karena kita nggak diseret, nggak disuruh untuk nyeret mereka untuk masuk surga, tapi cukup ngajak mereka masuk surga. Berubah ya sudah. Alhamdulillah, kalau nggak berubah ya sudah. Ya minimal gugur kewajibannya kita. Tapi bukan sekali seumur hidup masih nasihat, menging. Duh, istriku boyo jilbaban. Jilbaban lah wajib. Sopo Mas? Yes. Kapan gitu? Ya, jenengan hadir pengajian yang lagi si suami si bapak, istriku sini mau ngomong, kasih nasihat satu misalnya. Tadi katakan orang yang buka aurat itu hukumnya begini, bahayanya begini, ini itu. Tuh, pegang Mas, ya kan berubah nggak berubah, yang penting gugur kewajibannya kita. Dosanya dia bukan dosanya kita. Karena kita nggak dipaksa oleh syariat untuk beli jilbab, paksa pakai kepada istrinya. Enggak, itu nggak ada seperti itu. Tapi menging itu wajib. Bukan sekali seumur hidup gugur ya, sekali loh, selesai. Itu kalau orang lain, tapi kalau anak istri nggak bisa. Harus berulang kali. Menging itu berulang kali, bukan satu kali selesai gugur kewajiban. Ini loh hadirin. Hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita hadir pengajian, betapa pentingnya kita untuk mengkonsumsi ilmu agama. Sehingga banyak hal yang tidak kita ketahui, kita jadi tahu. Banyak rambu-rambu yang selama ini mungkin kita langgar, sekarang kita lebih mawas diri, kita lebih hati-hati. Banyak hal dengan ilmu agama yang itu menjadi bekal dan modal kita untuk berdakwah minimal kepada keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Mereka semuanya diselamatkan akidah dan imannya, dan mudah-mudahan kita kumpul sama mereka bukan hanya di dunia, tapi kumpul selamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Jazakallah. Iya. Iya. Sudah naik ke atas mimbar. Iya. Saya jawab dulu biar nggak lupa. Bukan nggak boleh sholat. Jadi khotib kalau sudah di atas mimbar menyampaikan materi khutbah, kita boleh sholat, tapi maksimal 2 rakaat dengan singkat. Maksudnya dengan singkat, yang wajibnya saja. Jelas ya, jangan baca Fatihah terus maca Yasin. Baca Fatihah langsung waladhdallin amin Allahu akbar ruku. Subhana rabbiyal azim bihamdi sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Kemudian sujud. Yang singkat. Kenapa? Telat sudah. Khotib sudah di atas mimbar. Ini sebagian ulama mengatakan inilah dalil kenapa ilmu dikatakan lebih penting daripada amal. Yang disampaikan khotib ini ilmu. Sholat sunnah itu adalah amal. Dan marekno sholat sunnahmu demi ilmumu. Ibarat kata begitu gambarannya. Ya. Boleh sholat, bukan nggak boleh sama sekali. Jadi jenengan masuk masjid melihat khotib sudah naik di atas mimbar. Boleh sholat, tapi 2 rakaat. Yang sering terjadi, datang telat, khotib sudah menyampaikan materi khutbah, sholat 2 rakaat, salam, sholat maneh. Nah, sholat yang kedua dikatakan haram. Berarti kalau haram hukumnya apa? Berdosa. Resikonya apa? Neraka. Bib, sholat kok lu neraka sih, Bib? Saya kasih gambaran. Sholat isya berapa rakaat?
Kalau saya tambahin 4 jadi 8, boleh? Halal apa haram? Pahala apa dosa? Surga apa neraka? Saya tanya, kan sholat saya. Loh, bukan masalah sholatnya. Sholatnya kamu nih ngasih contoh apa? Isya 8 rakaat ini kamu ngambil dari mana? Sama, khotib sudah naik di atas mimbar. Cukup 2 rakaat, selesaikan secepat mungkin. Yang penting khusyuk, tumakninah. Selesai, duduk manis, dengarkan khutbah. Saya nambah, Bib. Mumpung semangat ini. Belajar. Kalau nggak belajar, kemakan senang. Ini kan tipuan setan. Seringkali orang itu diprovokasi sama setan untuk beramal tanpa dia sadari menyelisih syariat. Jadi dia dibuat capek dengan ibadah yang percuma. Seringkali tipu daya muslihat dari ibadah setan begitu. Kenapa? Wong bodoh. Mumpung nggak ngerti tak jebak. Sholat toh. Padahal percuma bang sholat. Nggak bener sholat. Itu gambarannya. Itu gambarannya. Boleh sholat, tapi 2 rakaat selesai. Nah cara menasehatinya bagaimana? Sebetulnya kan seperti saya katakan tadi itu. Menasehati, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan apa yang batil itu adalah batil, fardu kifayah. Ada tambahan syarat. Apa itu? Bib, kalau saya menasehati itu nggak jadi baiknya, Bib. Besok gegeran, adu mulut, cekcok, argumentasi, dan lain sebagainya. Ya jangan sampaikan. Kenapa? Ya karena dia mungkin kita nggak kenal. Tapi kalau misal yang melakukan kesalahan itu adalah saudaranya kita. Atau anak istrinya kita, misalkan yang dosanya mereka, dosanya kita. Atau teman yang akrab sama kita. Asal kita cara menyampaikannya baik, sampai ditraktir misalkan, ngopi, terus sampai ngandani. Aku tahu teko pengajian. Kata Ustadz Fulan kalau perlu. Kalau perlu ada videonya, YouTube-nya. Tonton kilo rumah dewi. Itu aku sih ngomong. Aku ngomong apa cari ide. Nggak apa-apa. Ada ya. Kan ada cara. Orang sekarang kan cuek, nggak mau tahu. Gabib. Nah intinya begitu sudah. Mau orang itu masih kan begini. Ada orang yang dominasinya di bawahnya kita. Pengaruhnya di bawahnya kita. Kita bisa dakwah sama mereka. Suami kepada istri, kakak kepada adik, ya, pejabat kepada rakyat, misalnya atasan kepada bawahan, ya, orang tua kepada anak. Itu kan dominasinya mereka di bawahnya orang tua, pejabat, kakak. Berarti itu adalah ladang dakwah buat kita. Jangan terus disamakan dengan orang yang dominasinya di atasnya kita, pengaruhnya di atas kita. Anak menasihati orang tua ya susah. Istri menasihati suami memang susah. Rakyat menasihati pejabat susah. Jangan disamaratakan, tergantung medan dakwahnya. Kalau memang medan dakwahnya kita orang ini di bawah pengaruh dominasinya kita, dakwai dengan cara yang baik. Berubah urusannya Allah. Jangan terus kabeh dianggap roto. Gak iso kowe wong saiki dinasihati kurang dicoba ngomong gak iso iki yo. Ayo jenengan sakit pergi ke dokter. Katanya dokter gak iso diobati. Ya apa kira-kira? Dokter opo iki? Kan begitu ya. Burung apa-apa, belum dilihat, gak bisa, gak sembuh, wis marino mati sampean. Wah, orang ajar. Nah sama, gak iso dinasihati, itu kan suudon sama orang, belum dicoba. Barangkali kalau kamu nasihati dia berubah. Suudon, wis gak ngelakoni amar ma'ruf nahi mungkar, malah gak iso bib, gak iso tobat wong-wong lho. Malah suudon, di sini kerso. Itu gambarannya. Yang kedua, betul, paham. Iya. Untuk ulama yang mengatakan jangan diikat rambut kalau sholat, ya. Saya nggak tahu persis. Bukan saya menyalahkan, tapi karena saya yang nggak tahu. Mungkin ada riwayat mengatakan kalau rambut diikat dianggap seperti budak yang terikat. Kalau rambut diikat itu dianggap angku. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Jadi ini bukan jawaban. Ya, bukan berarti nggak tahu itu nggak boleh, salah. Enggak, saya nggak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan perempuan?
Mereka lebih butuh untuk mengikat rambut ketika sholat. Jadi sementara jawaban saya, yang jelas saya mengikat rambut bukan karena angkuh atau apa. Tapi seperti tadi, biar kalau saya nggak ngikat, akhirnya saya sujud di atas rambutnya saya. Rambut saya yang panjang itu menutupi dahi saya. Sehingga ketika saya sujud bukan nyentuh tanah, tapi nyentuh rambut. Maka selagi itu yang dia niatin jelas nggak ada masalah. Hanya saja yang menjadi PR-nya saya adalah apakah betul ada riwayat jangan diikat rambutnya karena disamakan dengan kuda yang terikat, ada konotasi angkuh, wallahu a'lam. Itu PR-nya saya. Gitu. Monggo, Mas ya. Sebatas mana? Karena kan merahasiakan itu dan tidak kemana-mana. Ada semua itu karena kita itu juga tidak boleh merahasiakan ilmu sendiri. Ancamannya juga kan. Jadi begini, ada kalanya ilmu itu wajib dirahasiakan malah. Kenapa? Karena lawan bicara saya kalau tahu ilmunya malah maksiat. Ada. Apa, Beb? Makanya itu saya rahasiakan ini. Jelasin ya. Kenapa? Kalau ini saya kasih tahu, orang malah ngeremeh no. Malah ngenteng no. Seharusnya ilmu itu menyelamatkan, tapi karena nafsunya manusia, dia menganggap, ini ya enak. Padahal itu bukan solusi sebetulnya. Kalau solusi obat lain lagi, itu bukan solusi. Yang kalau saya beritahukan secara umum vulgar, orang ngenteng no akhirnya. Wong diwedeni ambek rokok gak wedi, dan dia dikasih tahu ilmu yang ini Habib enak Habib. Karena itu ulama jarang berani bicara seperti ini. Kecuali kepada orang yang betul-betul dia tahu kualitasnya dia bagaimana. Oh, ini kalau dikasih tahu nggak ada masalah. Anak kecil dikasih korek. Bahayanya? Bahaya. Maka korek ditaruh di mana? Jauhkan daripada anak kecil. Rahasia no korek ini. Bukan karena korek ini nggak manfaat. Cuma kalau ada di tangan yang salah, maborot. Bukan karena korek itu nggak manfaat. Api itu manfaat, korek itu manfaat. Tapi di tangan siapa dulu? Pisau itu manfaat. Tapi kalau didekatkan dengan posisinya anak kecil, ya Pak, yang salah kita. Yang salah kita. Maka rahasiakan tempat di mana kita naruh korek atau pisau. Jauh dari jangkauannya anak. Tapi kalau jenengan, Beb punya korek, Beb, oh punya, misalnya. Ya saya ngasih. Beb punya pisau, oh punya. Kenapa? Jenengan orang yang punya kemampuan untuk memanfaatkan korek dan pisau sesuai dengan peruntukannya. Itu gambarannya saja. Sebagai pendekatan. Bukan berarti ilmunya ini nggak manfaat atau ilmunya salah, bukan. Ada di tangan siapa? Nah kalau pisau ini ada di tangannya maling, ya jadi alat kejahatan. Korek kalau ada di tangannya anak kecil mencelakakan. Bukan koreknya salah, bukan pisaunya yang salah. Kita yang memberikan kesempatan itu yang salah. Itu gambarannya. Yang kedua, kalau masalah sebatas mana kita merahasiakan ilmu, ya, atau sebatas mana kita ini tidak boleh merahasiakan ilmu, kembali ke poin yang pertama. Selagi orang ini, ya, Anda tanya, saya jawab, tidak ada kekhawatiran suatu madorot, sampaikan. Jadi intinya ilmu itu lebih banyak yang wajib kita share daripada yang wajib kita rahasiakan. Intinya begitu. Lebih banyak wajib ilmu yang kita sampaikan daripada ilmu yang harus kita rahasiakan, yang wajib kita rahasiakan. Lebih banyak yang bagi, sampaikan. Sampaikan. Kalau lebih banyak dirahasiakan, nggak mungkin ada pengajian ini. Ulama semuanya akan banyak diam. Kenapa? Wedi. Rahasia. Enggak. Begitu. Gambarannya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Sepanjang umur, sehat walafiat. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أكفياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج لأن والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.